boten Sayyidina Ali. Oh, la'allaka tarakta du'a lil walidain. Mungkin kamu rezekinya sulit karena kamu tuh suka tidak mendoakan kedua orang tua. Wahada sayang. Kalau ini ya memang kulon niku sering lali dongake tiyang sepuh. Makane yang pertama ketika panjenengan kok bisa melewati bulan Ramadan di bulan Syawal semakin memuliakan orang tua, menghormati orang tua dan mertua, maka itu tanda panjenengan sukses melewati bulan Ramadan. أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور قرائهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرار البرر في الدنيا والآخرة ويحبنا في خير عافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يصيب رغبا اشتد سيدنا الشريف القدس يخرج عن كتاب بعد حدث عالمي أن الله يقدس رب الجنة وينبذ رياه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وعنوانه في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنك ولي كل خير ومتقدم بكل خير ومدح كل خير يا أرحم الراحمين. يا لطيف لم يزل ذكرنا بما نزل يا لطيف لم تزل ذكرنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ذكرنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ذكرنا والمسلمين يا لطيف لطيف يا عليما بقلبي يا خبيرا بخلقي قلوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير. رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج كل بيتنا تستقبله ليس محتاجا إلى سجود فهو ختم لنبينا وإمام للمطيعين ولسان للمجيبين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Ustaz Rahmat itu ya Allah, karena ini ngalor itu dari beliau Gus Musta'in. Oh seorang yang tadi penting yakin ikhlas. Loh, kalau yakin nggih, ngapun ngecep ilmu beliau ini, dados ulama, dados
panutan mengke wonten kota ingkang panjenengan tangin saestu niku. Sing penting niku niat dandani niat. Sak jerone niat. Lho niku sing apik. Niat lisan niku tapi niat ing jerone ati sing iso dilebokke maring pikiran. Ya, niku sing apik. Yen awak iso dandani niat jerone ati iso pikiran ini gathuk wis yakin yen ati di guru kita nggo rujukan insyaallah selamat bersama. Yen iki diantaraken Ustaz. Oh, tidak boleh sebenarnya. Kalau nggak mawar, padahal terus deh, mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matir radib wa ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa jama'atana khosatan wa mahadina rawdatul muhibbin al-musta'inah min ahli radib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabin al-khiyarah amma ba'dah. Yang kita muliakan Mbah Yai Hisib, semoga beliau dan seluruh jamaahnya dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya bagi umrah, mugi-mugi umrah ibu diberparingi umrah kang makbulah nggih. Amin ya Allah. Ingkang dereng nate haji, mugi-mugi saengga saged haji mangke. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara halal bihalal seperti ini merupakan tradisi. Tradisi itu bahasa Arabnya adat. Adat itu apa adat? Syekh Salim Ghanim Sadilan mengatakan al-'adah ma yatakarraru fin nufusi maqbulan 'inda dawi tibai salimah. Adat itu apa? Sesuatu yang melekat pada suatu masyarakat dan diterima masyarakat, dan itu merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka betul nopo kita melakukan adat. Bahkan meninggalkan tradisi halal bihalal seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Uqail, wa qala Ibnu Uqail bil funuri la yabghal khurus min adaila bil haram. Kanjeng Nabi sangat benci kepada golongan yang meninggalkan adat kecuali adat itu merupakan adat yang haram. Maka tradisi halal bihalal dengan raudhul hadat ini merupakan tradisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu seperti ini memiliki faedah-faedah yang sangat banyak sekali dengan berbuat baik. Coba bayangkan di dalam Al-Quran, wa kana abuhuma sholihah, ini surat Al-Kahfi. Itu kan kisahnya apa? Nabi Khidir niku perintah kepada Nabi Musa untuk apa? Diperintah sama Allah untuk memperbaiki rumahnya anak yatim yang hampir roboh. Para ulama ahli tafsir di dalam kitab-kitabnya menjelaskan anak yatim ini sinten. Ternyata anak yatim ini orang yang abu abi, bapaknya 7 ke atas itu dulu adalah orang yang suka zikir, orang yang suka berbuat baik. Nah, karena mbahnya dulu 7 ke atas orang yang berbuat baik, maka cucunya itu kemudian hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami kalian panjenengan ini. Sekarang jenengan ahli baca rotib, mungkin jenengan tidak merasakan secara langsung beberapa yang tidak langsung, tapi mungkin anak turun panjenengan 7 turun ke bawah besok sebagaimana ayat Quran tadi, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Rembang itu ada namanya Kiai Sutopo, Pak Sutopo namanya. Pak Sutopo ini penjual ayam. Ada pengajian semangat, ada roti bulhadat, wis aku nyembeli ayam terbaik. Lah Pak Sutopo niki ditanglet, Pak Sutopo kok jenengan semangat banget itu nyembeli ayam itu apa sih motifnya? Aku pengen anak turun saya bisa jadi ulama seperti jadi kiai semuanya. Saya itu Pak, beli karena ketulusan ikhlas beliau membantu majelis-majelis seperti roti bulhadat kayak ini. Jenengan sedekahkan berapa yang jenengan milik itu roti bulhadat seperti ini. Pada suatu ketika Pak Sutopo ini sedang haji. Ketika haji, pulang dari haji, namanya pun diganti Sutopo dados Mustafa.
Nah, Mustafa niki besaran kalih Kiai Ngasinan, Kiai Khazin Ngasinan, terus Pak Sultan niki ada putra namanya Bisri, nikah kali putri ini Mbah Yai Ngasinan, punya putra namanya Mbah Bisri. Bisri Mbah Mustafa bin Bisri bin Mustafa. Jadi Mbah Mustafa Bisri itu mbahnya seorang tukang ayam. Karena ketulusan ikhlas beliau membantu majelis taklim, bersemangat untuk ngurusi umat, akhirnya napa? Putune jadi Rois APB NU. Kalau kita yang pertama tadi kaduan, itu turunan kaduan, oke lah. Iki lah sing rada cedak 3 turunan. Butuh sangat tepi. Kiai Haji Abdul Manan Makuyudan. Kiai Haji Abdul Manan iki ya saat itu menghafalkan Quran. Hafal Quran, boten hafal. Tapi beliau kalau sama kiai khidmahnya luar biasa. Kalau sama majelis taklim khidmahnya luar biasa. Bahkan pondoknya Mbak Ahmad Ngadirejo setiap malam yang ngisi adalah Kiai Haji Ahmad Abdul Manan itu. Nah, kemudian beliau dikasih tahu sama kiainya, karena ketulusan ikhlas kamu, maka besok anak turunmu menjadi orang-orang yang hafal Quran. Dan kemudian beliau mendirikan pondok Al-Mu'ayyad dan banyak sekali orang yang hafal Quran dari pondok Al-Mu'ayyad. Jadi yang terpenting itu khidmah. Man khodama khudimah. Bapak Ibu kalau pengen jenengan sukses, tapi sukses itu gak hanya di dalam diri jenengan, maka kuncinya khidmah. Belajar, alim itu jenengan yang dapat manfaat. Tapi kalau khidmah, jenengan anak turun jenengan dapat barokah, dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti man khodama khudim. Kalau orang itu mau berkhidmah, pasti hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah Ta'ala. Orang itu kalau tawadu, rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh mencaci orang lain, menghina, merendahkan, atau bahkan membenci sesuatu yang mengganggu diri kita. Dikisahkan di dalam kitab bahwasanya ada seorang laki-laki kafir, laki-laki Yahudi. Laki-laki niku ya ragibu anil fawahish, maksiat tok setiap hari. Ganggu orang, maksiat ganggu orang. Lah di daerahnya itu ada anjing yang selalu mengganggu orang lewat di jalan. Wa inda masarafi terbit, ketika si laki-laki tadi niku lewat ngene dalane, tiba-tiba ro'a wijam bil bi'ri, di sampingnya sumur, ada sumur, sampingnya itu ada albun yalhazu anil asyik. Anjing ini hampir mati kalau gak dikasih minum. Nah kemudian laki-laki tadi yang bengis, yang ahli maksiat, yang tukang mengganggu orang lain tadi, tiba-tiba dalam hatinya ada perasaan rahmah. Kemudian fanazala ilal biri, dia masuk ke sumur, melepas pecinya, ambil air di sana, kasihkan kepada si anjing. Padahal anjing ini Pak biasanya ganggu yang lewat, ganggu orang ini, tapi dia tidak sama sekali punya rasa dendam kepada si laki-laki tadi. Akhirnya apa? Akhirnya si laki-laki tadi memberikan airnya kepada si anjing. Farwahu wa arwahu wa syakarallahu ta'ala. Allah mengatakan inni ka birahmatika rahimtum. Karena kamu merahmati anjing, maka karena kamu merahmati anjing, maka semua dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nembing rahmati anjing. Bagaimana kalau kita merahmati umat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana lagi kalau kita merahmati dan membantu berkhidmah kepada majelis-majelis Rotibul Adat? Itu sangat besar sekali. Seperti yang pernah kami sampaikan lama sekali, 2019 mungkin saya di sini pernah matur bahwasanya man tasaddaqu ala alimin aw faqih, jenengan kok mau merelakan sebagian rezekinya untuk majelis-majelis seperti ini, do'afallahu ta'ala rizqahu bi ismi'ati al-qudibin, maka rezeki panjenengan akan dilipat gandakan 900.000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi buatan saya menikah. Makanya Mbah Hizim nanti cerita, saya itu kalau punya pendapatan sekian akan saya sisakan untuk memuliakan Maulana Habib Noh. Gayane saya. Ya tapi ya saya itu ditiru gitu. Jangan gajinya pinter.
gajinya 5 juta, ambillah gak ketang 200.000 kasihkan ke Maulana Habib Noh, 200.000 kasihkan ke Rotibul, ada majelis Rotibul, ada seperti ini. Nah, siapa tahu dengan sedekah itu jenengan kemudian jenengan nak boten anak jenengan, nak boten fahafiduhu, cucu jenengan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan boten. Apa ya dikatakan lamma ibana Ibrahim Khalilur Rahman. Bu, ketika Nabi Ibrahim itu sudah membangun Ka'bah, shalla fi kulli ruknin min arba'i alfa rakaat. Beliau sholat di setiap pojok Ka'bah itu 1000 rakaat. Jadi totalnya kita 4 euro. Bayangkan, Pak. Ya, sholat 1 rakaat, 2 rakaat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 rakaat di tempat yang makanya ini nak umroh sholatnya sih kau wencang, sekuan sholatnya sak kesel di sana. Betul sampai kamar terus. Utama usahakan selalu di masjid. Nah, berarti nopo 4.000 dikali 100.000. Jadi sekitar 40 juta derajat pahalanya. Lah, ngoten lho, Allah dawuh, "Amma alim ya Ibrahim, luqmatun fi batni ja'ikum fikwa khairun min hali kulli." Satu suap makanan yang kamu berikan ke majelis taklim kepada orang yang kelaparan, aku lebih sukai daripada kamu sholat 4.000 rakaat di dalam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semuanya hayo selalu khidmah kepada majelis-majelis seperti ini. Semangat untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Semampu panjenengan, upami jenengan sakit bantu rezeki, namboten sakit bantu minimal doa, namboten sakit minimal hadir, namboten sakit hadir minimal husnudzon. Mugi-mugi rumah singgah ini akan berkembang menjadi rumah yang barokah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang mendapatkan hari kemenangan itu? Al-birru lil walidain, yaitu orang yang di bulan Syawal semakin memuliakan kedua orang tua dan mertua. Nah, ini kedua orang tua dan mertua, maka tanda bahwa dia adalah orang yang sukses melewati bulan Ramadan. Makanya di bulan 3 akan Sayyidina Ali Anda tinggal di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sayyidina Ali itu apa? Kalau niku ana minal fakir kok fakir terus Sayyidina. Rasane boten fakir niku pripun Sayyidina Ali? Oh, la'allaka anta musyrik bimishtil maksurin. Mungkin kamu tuh rezekinya sulit. Kenapa? Kalau jongkatan suka pakai jongkat yang sudah gue. Jongkasnya sudah brodoli, maka jangan dipakai. Hamba nggih, mungkin tutur siap iki dicek ya. Jangan-jangan selama ini rezekinya angel amargi napa jongkatane jongkasnya sudah tidak normal lagi. Boten Sayyidina Ali, oh la'allaka tamshi amama akbaru minka sinnan. Mungkin kamu suka berjalan di depan orang yang tua. Suka berjalan di depan orang tua akan menjadikan rezekinya diberi sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Boten Sayyidina Ali, boten. Oh la'allaka anta takallama fil hammam, mungkin kamu suka berbicara di kamar mandi, suka ngobrol di kamar mandi, maka itu mempersulit rezeki panjenengan. Boten Sayyidina Ali, la'allaka anta tajlisa amamal bab, mungkin kamu itu suka duduk di depan pintu. Orang yang suka duduk di depan pintu maka akan menjadikan rezekinya diberi sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun nggih. Iki dalil sedaya. Ini dalil sedaya. Oh, mungkin kamu itu antak tuba di kolamil mafqud. Kamu suka nulis pakai pulpen yang tertali. Maksud kula mboten iki. Pulpene niku tak cantolannya Pak tertali gitu lho, Pak. Biasanya kan apa biasanya? Ban. Makanya keluar bang niku betul pulpen yang tak bisa. Ampun Sayyidina Ali. Oh, la'allaka tarakta du'a lil walidain.
Mungkin kamu rezekinya sulit karena kamu tuh suka tidak mendoakan kedua orang tua. Wahada sayang. Kalau ini ya memang kulon niku sering lali dongake tiyang sepuh. Makane yang pertama ketika panjenengan kok bisa melewati bulan Ramadan di bulan Syawal semakin memuliakan orang tua, menghormati orang tua dan mertua, maka itu tanda panjenengan sukses melewati bulan Ramadan. Yang kedua, mantarokal hibah. Nah, ini kita dia orang yang di bulan Syawal kok semakin mampu mengendalikan mulutnya untuk tidak kerasani orang lain, itu tanda kalau dia adalah orang yang sukses melewati bulan Ramadan. Masya Allah. Hati-hati loh ya. Zina kali hibah dosanya agak putih Bapak Ibu. Annal ghibata syaddu minan zina. Kerasani tonggo pisan. Dosane luwih akeh daripada zina. Padahal kita tahu zina itu dosa besar, minal kabair. Tapi ternyata nopo kerasani orang lain lebih besar dosanya daripada zina. Apalagi kalau kerasani dua orang ini, satu ulama, dua umaro. Kerasani pemerintah, kerasani ulama, naudzubillah min. Yang ketiga yaitu man dzakarallaha dzikran katsira. Jenengan itu termasuk orang yang sukses melewati bulan Syawal atau Ramadan atau tidak? Gampang. Ketika jenengan di bulan Syawal kok semakin semangat anggenipun rawuh teng majelis zikir, maka itu tanda jenengan semakin ternyata kemarin sukses melewati bulan Ramadan. Hari alhamdulillah di ketika akhir wonten sunnahipun kitab Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj itu melihat ra'aitu malaikatan banuna qusura. Aku ketika Isra Mi'raj melihat ada malaikat-malaikat yang membangun istana yang indah-indah. Ba'dukum minaz zahab wa ba'dukum minal fiddah. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Fa'idan kafna 'anil jannah, tiba-tiba malaikat itu berhenti membangun istana tersebut. Aku bertanya, lima kafaftum, kat malaikat, kenapa kalian berhenti membangun istana yang indah ini? Kemudian Allah mengatakan, malaikat mengatakan, ya Rasulullah, qad intahas nafaqatuna, habis koral-koral bangunan kamu itu istana yang indah ini. Lama nafaqatukum, lah memangnya koral-koral kamu apa? Dikatakan di dalam kitab itu zikrullah. Jadi monggo, di semakin jenengan semangat zikir, semakin jenengan semangat zikir, semakin jenengan itu semakin jenengan diberi semakin besar istananya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ratibul Hadat ini menjadikan sebab kita semuanya diberi lembut hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka yaitu al-amirina bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar. Semakin tinggalkan perkara yang mungkar dan maksiat, semakin lakoni perkara yang ma'ruf, perkara yang bagus, perkara yang baik. Apa? Karena itu menjadi salah satu sebab kita semuanya menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi apa yang kami sampaikan bermanfaat, mugi-mugi apa yang kami sampaikan barokah. Kita semuanya bertemu di tempat yang mulia ini, kelak kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafuna shalih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nyuwun ngaturaken sebenarnya dumateng Kusmustain sedaya kalapan kula batas ngapunten terus lan sadherek Mas. Derek pirsa Gus, apa sih rahasianya untuk menjadi ahli ilmu kados panjenengan? Barangkali ada tirakat khusus. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kesuksesan seseorang itu pasti dari orang tua. Jadi dari orang tua. Nantinya Mbah Hizim sakit ngeten iki bukan karena beliau, tapi karena orang tua. Mbah Baim biyen sampai nangis-nangis berkhidmah kepada sesuatu yang mulia, dia punya anak cucu yang semangat Ratibul. Kemarin ada salah satu
Raudhatul Mimpi di Surabaya. Tanya ke orang tua lo kan gak pernah tanya. Lu biar riadohnya apa? Ibu saya ditanya. Ibu kula jawab, ibu saya memang semenjak muda itu kerawat terus, jadi pasang kerawat, puasa kerawat tidak pernah makan kecuali daun-daunan kok. Puasa terus, nah itu katanya ibu kula mengatakan begitu, kerawat terus. Dan ibu kula selama di pondok tidak pernah menjadi santri kecuali santri yang khidmah pada kiai. Yang mondok di Lasem, di khidmah pada kiai, dalam, ketika mondok di Tuban juga khidmah pada kiai. Ketika mondok di Meranggen khidmah pada kiai. Jadi beliau dimanapun khidmah. Karena dengan khidmah itu akan man khodama khudimah. Al khidmah miftahul khair. Khidmah itu adalah kunci daripada semua kebaikan. Maka kalau jenengan datang di Rotibul Hajat ini, Majelis Rotib Nusantara ini, usahakan kalau bisa niatnya pengen khidmah. Jangan hanya terbatas menjadi jamaah pengajian, tapi kalau bisa khidmah. Jadi memang kunci yang utama adalah kita berkhidmah, riyadhah dan memuliakan orang. Almar'u kan ma'a ahbabta. Jadi kalau jenengan ingin menjadi seorang yang ahli komputer, ya dekati orang-orang yang ahli komputer. Kalau jenengan pengen pengen menjadi seorang dokter, ya dekati teman-teman yang kemudian satu lain sampai dokter. Ustaz Rohman, kalau yakin dia akan sampai dokter. Dia sekarang S2, pasti akan sampai dokter karena dekat sama kulo, pasti itu. Nah, kalau jenengan dekat sama orang-orang yang ahli tirakat, pasti nanti akhirnya juga menjadi ahli tirakat. Makanya dikatakan ada satu kitab ya, tapi Thariqah Tijani namanya Jawahirul Ma'ani di Abi Qaid Ahmad At-Tijani. Ayasul syahsu ila martabatil aliyah ila biwasilatus syekh. Jadi jenengan itu siapa yang jenengan kagumi, maka jenengan akan menjadi seperti itu. Kalau jenengan yang kagumi itu adalah Habib Noah Al-Haddad, dan jenengan kira-kira akan menjadi Habib Noah Al-Haddad. Seperti itu. Tapi kalau yang jenengan kagumi itu misalnya Profesor Dr. Quraisyah, ya kira-kira jenengan akan menjadi orang yang kuliah seperti Profesor Dr. Quraisyah. Ini yang kemudian perlu kita ketahui seperti itu. Jadi tergantung. Maka yang paling pertama adalah dekati orang-orang yang jenengan inginkan. Ada penelitian tentang Amerika Serikat bahwasanya orang itu menjadi apa 10 tahun ke depan tergantung 5 orang yang di dalam pikirannya saat ini siapa. Kalau misalnya Mbah Hizib ini di dalam pikirannya Habib Noh, Habib Lutfi, Habib Novel, Habib Syekh, Habib Jamal, ya kira-kira 10 tahun ke depan beliau akan menjadi orang yang akhlaknya, kesuksesan majelisnya seperti mereka semua. Tapi kalau di dalam pikirannya itu caleg A, caleg B, caleg C, ya kira-kira ya. Lama tadi. Jadi kita perlu gitu. Makanya kalau kita perlu menjadi orang yang kemudian penting. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia itu sukses itu kalau dia bisa mentafrik, membagi dirinya, hidupnya dalam yaitu 4 tahap. Ketika umurnya 20 tahun, maka hasola jami'al ulum. 20 tahun itu memang harusnya sudah selesai belajar ilmunya, sudah selesai. Orang mondok ya sudah selesai, orang kuliah ya harus sudah selesai atau kurang selesai sedikit lah kira-kira. 20 tahun itu harusnya sudah mapan. Umur 30 tahun, kemudian 30 tahun harus sudah mestinya rezekinya sudah mapan, punya pekerjaan mapan. Kanjeng Nabi Muhammad itu menikahi Siti Khadijah berapa bahagia? 100 ekor onta merah. Dalam kurs rupiah dengan Google, 100 ekor onta itu sekitar 2,4 miliar dalam kurs hari ini. Jadi wong lanang sinten sing bahagia 2,4 miliar rupiah kan betul. Kanjeng Nabi menikahi Sayyidatina Maryam itu kalau kuruskan itu 1,3 miliar rupiah. Artinya di umur 25 tahun Kanjeng Nabi sudah punya uang sebanyak itu. Apa cicilan loh bang? Apa cicilan? Buat kredit nih, buat kredit. Lunas, buat kredit itu. Ini kan Nabi bisa. Makanya kalau bisa 30 tahun sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan tetap. Kalau nih daftar ya sudah PNS atau sudah P3K, sudah mapan. Kemudian di umur 30-40 tahun dia sudah memiliki jamaah sendiri. Jadi jamaah sendiri, bukan jamaah milik orang tua, bukan jamaah milik orang tua, atau bukan jamaah milik gurunya, tapi jamaah milik sendiri.
di umur 31 tahun harus sudah seperti itu. Ini kata Imam Ghazali. Jadi kalau jenengan 31 tahun kok belum punya pondok sendiri, menurut Imam Ghazali lagi, maka memang harus evaluasi. Bang Pulau matur sampai Mbah Hizib, saya alhamdulillah di umur 30 tahun 29 tahun setengah itu bisa mendirikan pondok pesantren Raudhatul Rahim. Jadi sekarang 31 tahun, mana baru ulang tahun beberapa tahun, 31 tahun itu sudah punya pondok, itu sudah mapan. Lah umur 40 tahun harusnya pesantrennya atau lembaga dengan majelis dengan sudah mapan. Berarti tinggal duduk dengan laporan-laporan relawan-relawan piye. Jadi sudah tidak mikir lagi dananya dari mana gitu. Itu 40 tahun. Ini kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Loh Imam Ghazali Pak. Jadi kalau 40 tahun kalau bisa sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun jenengan harus sudah punya thariqah. Dan saya kira thariqah jenengan sudah tidak salah. Itu apa? Membaca Rotibul Haddad dan seperti itu. Insya Allah kalau jenengan ahli Rotibul Haddad, jasadnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan belum saya kalau sama Mbah Rozak itu ngaji di sekumpul, muter-muter sekumpul, muter-muter nganu Kalimantan Selatan. Habis maghrib Pak, boten nenten masjid, kecuali masjid musola niku mesti baca Rotibul Haddad. Cah cilik, cah SD kelas tunggal, kok dereng apa Rotibul Haddad itu terus kayak ojo tidak iwang kuwi, halo boten paham ya. Itu cakwi dong apa Rotibul Haddad. Jadi saking kayak aibnya orang anak kecil umur kelas 1 yang belum Rotibul Haddad. Di sana semuanya. Hanya masuk mata pura itu rasanya sejuknya luar biasa. Dan kemarin ada salah satu makam dibongkar karena pembangunan Pak Menteri Abbas. Basuki dibongkar itu 59 jenazah kurang lebih dari 100 itu jasadnya diberi utuh semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka ya orang-orang yang ahli Rotibul Haddad. Alhamdulillah insyaallah dengan begitu jenengan diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap Mustahil dan itu untuk supaya kita waktu melaksanakan sholat atau melaksanakan zikir-zikiran itu supaya hatinya itu bisa meresapi, bisa menikmati, bisa khusyuk itu caranya betul. Imam Haddad ini sebenarnya beliau juga punya kitab yang lain untuk mendampingi Rotibul Haddad namanya Risalah Al-Mudzakarah. Jadi Risalatul Mu'awanah juga. Dan di sana dijelaskan bahwasanya la yaslu syahsu ila martabatil khusyu' inda dzikri. Orang tidak akan bisa menikmati Rotibul Haddad dengan sangat sempurna kalau dia sebelum baca Rotibul Haddad dibarengi dengan maksiat. Jadi kata beliau berkali-kali mengatakan maksiat. Dan maksiat inilah sebab utama kata beliau yang menjadikan sebab orang itu tidak bisa khusyuk ketika baca Rotibul Haddad. Maka seperti itu. Tapi jenengan tidak khusyuk itulah itu sudah bagus. Kenapa? Karena ketika jenengan kadang-kadang ada yang baca rotib panas. Kenapa kok panas? Kalau di Imam Haddad juga mengatakan, kenapa kok rotib panas? Karena dosamu saat itu sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau sudah 2 kali 3 kali ikut, nggak panas lagi, mulai adem itu. Insya Allah dengan meninggalkan maksiat kita semuanya akan diberi nikmat di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuq masjaka ziyarata Makkah wal Madinah li adil haji
في أداء العمرة وزيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقه عمرة مقبولة، اللهم ارزقه عمرة مقبولة ويسره على كل عبادته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.